Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang evaluasi strategi yang ditujukan untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah dari manajemen strategi. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Sela Anggrani Noviasari, yang kedua Ayunda Putri Berliani, yang ketiga saya sendiri Alivia Tulisyani Safitri, dan yang keempat Pandu Bagus Prakoso, dan yang terakhir Dian Fatika Sari. Di sini saya akan memaparkan tentang topik pembahasan materi evaluasi strategi. Yang pertama ada konsep evaluasi, yang kedua ada konsep dari evaluasi strategi, yang ketiga, terdapat fungsi dari evaluasi strategi. Yang keempat, ada hakikat dari evaluasi strategi. Yang kelima, terdapat karakteristik dari evaluasi strategi. Dan yang keenam, kerangka kerja dari evaluasi strategi. Yang ketujuh, definisi dari balance scorecard. Yang kedelapan, keunggulan dari balance scorecard. Dan yang kesembilan, terdapat proses dari balance scorecard. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep evaluasi. Secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu seperti metode, manusia, dan peralatan, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Adapun beberapa informasi yang didapatkan dari proses evaluasi adalah yang pertama, tingkat kemajuan suatu kegiatan, yang kedua, tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuannya, dan yang terakhir, hal-hal yang harus dilakukan di masa mendatang. Selanjutnya adalah konsep evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Semakin rumit dan kompleksnya aktivitas perusahaan, maka dibutuhkan suatu kontrol yang lebih baik. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Ada 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, mengukur prestasi. Dan yang terakhir, mengambil tindakan korektif. Aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar, korporasi, divisi atau unit, bisnis strategis, dan fungsional. Selanjutnya, perusahaan bisnis multidivisional memiliki 3 level strategi. Yang pertama, strategi korporasi. Strategi korporasi menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa. Yang kedua, strategi bisnis atau strategi bersaing. Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk, barang, atau jasa perusahaan dalam industri khusus atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Yang terakhir, strategi fungsional. Strategi fungsional menekankan terutama pada pemaksimalan sumber daya produktivitas dalam batasan perusahaan dan strategi bisnis yang berada di sekitar mereka. Departemen fungsional mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna memperbaiki kinerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi strategi. Alasan mengapa perusahaan haruslah melakukan evaluasi strategi adalah
Yang pertama yaitu adanya perubahan kondisi dan situasi pasar serta perekonomian di mana pasar semakin berkembang. Yang kedua yaitu semakin rumit dan kompleksnya aktivitas perusahaan, maka dibutuhkan suatu kontrol yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu semakin terdesentralisirnya kekuasaan dan wewenang, para manajer membutuhkan suatu alat untuk mengetahui aktivitas dan kinerja para bawahannya. Selanjutnya yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan apabila melakukan evaluasi strategi. Yang pertama yaitu dapat menentukan sejauh mana program atau proyek berada di jalur sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang diperlukan. Yang kedua yaitu memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi sejauh mana program atau proyek memiliki dampak yang diinginkan. Dalam melakukan evaluasi strategi yang efektif, pihak-pihak yang seharusnya terlibat adalah yang pertama yaitu pemegang saham, yang kedua dewan direksi, sekretaris perusahaan, kepala divisi, dan yang terakhir yaitu para pemegang jabatan yang terkait dengan implementasi strategi perusahaan. Selain itu, ada beberapa ukuran yang dapat dievaluasi dalam pelaksanaan evaluasi strategi, baik kriteria kualitatif maupun kuantitatif, yaitu pencapaian penjualan, margin laba, pangsa pasar, tingkat profitabilitas perusahaan, likuiditas perusahaan, dan yang terakhir yaitu solvabilitas perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat evaluasi. Kegiatan evaluasi strategi yaitu mengkaji landasan strategi bisnis atau perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Kriteria evaluasi strategi yaitu konsistensi. Sebuah strategi tidak boleh memiliki tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Alasan perlunya evaluasi strategi yaitu semakin kompleksnya masalah lingkungan dan semakin sulitnya memprediksi masa organisasi. Selanjutnya yaitu proses evaluasi strategi. Evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial, harus memicu tinjauan sasaran dan nilai, juga harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria evaluasi. Mengkaji ulang landasan strategi dengan mengembangkan matriks EV dan matriks EV yang telah direvisi. Yang terakhir yaitu mengukur kinerja organisasi. Aktivitas ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi prestasi individual, dan menyimak kemajuan yang dibuat ke arah pencapaian sasaran yang dinyatakan. Slide selanjutnya adalah karakteristik evaluasi strategi. Evaluasi strategi harus mencapai beberapa syarat dasar untuk menjadi efektif. Pertama, evaluasi strategi harus ekonomis, di mana terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi sama buruknya dan terlalu banyak kontrol menyebabkan lebih banyak bahaya daripada kebaikannya. Evaluasi strategi juga harus memiliki maksud, di mana harus berhubungan dengan tujuan perusahaan. Evaluasi harus menyediakan informasi berguna bagi para manajer mengenai tugas di mana mereka kendalikan dan berpengaruh kegiatan. Evaluasi strategi harus menyediakan informasi secara tepat waktu di suatu keadaan dan di beberapa tempat. Manajer mungkin saja membutuhkan informasi secara harian. Evaluasi strategi harus dirancang untuk menyediakan gambaran sesungguhnya dari apa yang terjadi. Evaluasi strategi harus melukis situasi jenis ini dengan sebagaimana mestinya. Informasi yang didapat dari proses evaluasi strategi harus memfasilitasi tindakan dan harus diarahkan pada orang yang harus mengambil tindakan berdasarkan itu. Proses evaluasi strategi harus tidak mendominasi keputusan, melainkan harus membantu pengertian kepercayaan dan akal sehat. Bersama evaluasi strategi harus sederhana, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu membatasi. Sistem evaluasi strategi yang rumit seringkali membingungkan dan sedikit pencapaiannya. Slide selanjutnya adalah kerangka evaluasi strategi. 1. Menelaah berdasarkan strategi dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap matriks EFE dan matriks IFE. Matriks IFE harus berfokus pada perubahan yang terjadi dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, operasi,
lead bank, serta kekuatan dan kelemahan sistem informasi manajemen. Revisi matriks EFE harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman. 2. Mengukur kinerja organisasi. Mengukur kinerja organisasi berguna untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya, menyelidiki deviasi dalam rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Mengambil tindakan korektif. Mengambil tindakan korektif adalah melakukan perubahan untuk memosisikan kembali perusahaan yang tempat yang lebih kompetitif bagi masa depan. Contoh perubahan yang mungkin dibutuhkan adalah memperbaiki struktur organisasi, mengganti 1 atau 2 individu yang penting, menjual sebuah divisi, atau merevisi misi perusahaan. Kartu skor berimbing atau balance scorecard atau biasa disebut BSC adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. BSC adalah salah satu alat manajemen yang telah terbukti membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Definisi yang lebih dalam dapat dilihat dari asal kata BSC itu sendiri. BSC berasal dari 2 kata, yaitu balance yang arti berimbang dan scorecard artinya kartu skor. Balance atau berimbang berarti adanya keseimbangan antara performa keuangan dan non-keuangan, performa jangka pendek maupun jangka panjang, antara performa yang bersifat internal dan performa yang bersifat eksternal. Konsep balance scorecard atau BSC yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton terdiri dari 2 indikator utama, yaitu lagging indikator dan leading indikator. Lagging indikator adalah indikator akibat, merupakan ukuran yang teridentifikasikan setelah sesuatu yang terjadi, memberikan informasi mengenai posisi perusahaan dan apa yang harus dilakukan. Sedangkan leading indikator adalah indikator sebab, berisi inisiatif-inisiatif atau aktivitas yang harus dilakukan untuk mendukung pencapaian lagging indikator. Melalui 2 indikator inilah, balance scorecard atau BSC memungkinkan perusahaan menyeimbangkan hasil dengan penggerak kinerja. Komponen perspektif dalam lagging indikator meliputi aspek finansial dan customer. Dengan menggunakan metode balance scorecard atau BSC, maka pimpinan dan jajaran manajemen dapat merumuskan strategi yang tepat bagi perusahaan, sekaligus menggunakan sistem pengukuran kinerja yang seimbang antara aspek keuangan dan aspek non-keuangan itu sendiri. Keunggulan balance scorecard. Keunggulan pendekatan balance scorecard dalam sistem perencanaan strategis menurut Mulyadi 2001 adalah mampu menghasilkan rencana strategis yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, komprehensif. Balance scorecard menjanjikan kemampuan perusahaan dalam melipat gandakan kinerja keuangannya dalam jangka panjang melalui kekomprehensifan sasaran-sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategisnya. Yang kedua, koheren. Penggunaan balance scorecard dalam perencanaan strategis dapat menghasilkan sasaran-sasaran strategis yang koheren, yaitu dihasilkannya hubungan sebab akibat antara sasaran-sasaran strategis non-keuangan dengan sasaran strategis keuangan, serta hubungan antara sasaran non-keuangan dengan sasaran non-keuangan lainnya. Jadi, sasaran strategis ini yang dihasilkan pada perspektif non-keuangan tidak ada yang tidak bermanfaat untuk mewujudkan sasaran strategis keuangan. Selanjutnya yaitu seimbang. Sasaran strategis yang dihasilkan perlu diarahkan ke dalam 4 perspektif secara seimbang. Perspektif proses bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan, berfokus ke dalam perusahaan sedang pelanggan dan keuangan, berorientasi keluar perusahaan. Jadi dengan balance scorecard akan dihasilkan sasaran yang strategis. Terukur. Keterukuran sasaran strategis menjadikan sasaran tersebut jelas, sehingga menjanjikan ketercapaiannya sasaran tersebut. Sasaran yang dihasilkan akan diukur dalam 2 macam ukuran, yaitu hasil dan pemicu. Proses balance scorecard. Terdapat 4 proses balance scorecard, yaitu yang pertama,
menerjemahkan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengkaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis balance scorecard. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis. Yang keempat, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran yang strategis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.